Baik, pagi hari ini saya berada di Desa Muntung Ajan, Kecamatan Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Di hadapan kita telah hadir Kepala Desa Muntung Ajan, ada Pak Nduyadi ya? Nduyadi. Oke, Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Kades? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih Pak Kades atas waktunya. Cukup menarik nih Pak Kades soal keluarnya putusan Menteri Dalam Negeri soal tapal batas yang memutuskan bahwa setidaknya 170 hektar wilayah desa yang Pringgi pimpin ini masuk menjadi wilayah Lombok Barat sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri. Itu apa tanggapan setelah mendengar putusan itu Pak Kades? Tanggapan kita waktu itu sama masyarakat, juga dari Pemda, juga dari Kecamatan Praia Barat Daya, semua teman-teman itu waktu itu kita mengadakan turunlah ke lapangan untuk menegaskan, karena kita menolak waktu itu keputusan Mendagri. Nah, ketika itu kita turun sama tim dari Kabupaten Lombok Tengah dan dari camat, dari masyarakat, semua ada, khususnya di Kecamatan Praia Barat, semua kepala desa juga turun ke lapangan. Artinya kita menolak keputusan? Menolak keputusan. Oke, setelah keputusan ditolak, kemudian kalau boleh tahu berapa dusun, berapa wilayah di situ yang terdampak dari isi putusan itu? Nah, kalau kita mengatakan dusun itu sekitar 2 dusun. 2 dusun? Ya, boleh disebutkan dusun apa saja? Dusun Pondok Dalam dengan dusun Sangketan. Oke, berarti semua penduduk di situ masuk atau sebagian? Sebagian. Sebagian. Oke, kalau datanya kurang lebih 170 hektar itu betul ya jumlah? Ya, kurang lebih lah. Karena kita tidak pernah ngukur. Oke, menurut Pak Kades dari isi putusan itu sebenarnya keuntungan Lombok Barat apa sih ketika wilayah itu diambil? Nah, kalau di sisi keuntungan juga pertama wilayah itu berpotensi. Apalagi kita dari dulu memang sudah wancana untuk membangun, kan? Artinya destinasi wisata, pantai juga ada. Nah, terus apalagi tahun 2018 kemarin membangun juga dari PT Samarahin. Nah, itulah jadi kerugian kita selaku pemerintah desa juga banyak kerugian karena yang diambil oleh Kabupaten Lombok Barat. Baik, saya bertanya Pak Kades, fasilitas milik pemerintah yang dibangun di sana apa saja? Kalau dari sisi fasilitas sih tidak ada. Tidak ada. Karena kita ini kan tanah warga. Tanah warga. Lahan pertanian lah kurang lebih. Lahan pertanian, jagung, kedelai, kacang itu yang ditanam di situ. Kalau objek wisata, saya dengar cerita ada beberapa objek wisata yang luar biasa di situ, itu akan masuk ke wilayah Lombok Barat. Itu apa saja kalau bisa disebutkan kepada kita apa saja? Kalau di situ kan ada pantai, ada air terjun juga. Air terjun apa itu Pak? Air terjun Batu Payung namanya di situ kan. Terus sumber mata air juga di situ ada. Oh, ada sumber mata air. Baik. Sama ya gunung-gunung, piu-piunya gitu. Mau apa? Nambung ya, Nambung itu di situ. Nambung juga di situ. Itu akan masuk ke wilayah Lombok Barat. Masuk Lombok Barat semua. Baik Pak Kades, setelah Pak Kades mendengar isi putusan itu, apa respon masyarakat Pak Kades di bawah? Nah, itu yang jadi persoalan kita di bawah, khususnya kita selaku kepala desa, karena tetap di masyarakat atau warga itu menuntut bahwa tanah dia itu tetap akan kembali ke Lombok Tengah. Dia menuntut karena di situ juga ada dari investor punya, terus petani juga masih bersertifikat juga di situ. Kalau upaya gugatan hasil putusan itu betul tidak dilakukan oleh pemerintah kabupaten? Ya, kemarin kita juga diinformasikan dari tim Kabupaten Lombok Tengah bahwa memang benar. Dia mau ada gugatan ke MA. Kalau Pak Kades melihat ada nggak kelemahan kita Lombok Tengah sehingga kita kalah dari kalau putusan di Menteri Dalam Negeri? sisi kelemahan kita selaku Kabupaten Lombok Tengah tidak ada, karena kita juga di situ dari sebelum pemekaran kita tahu persis perjalanan desa Muntung Ajan. Karena saya juga selaku kepala desa sebelum pemekaran, saya juga pas di pemekaran itu jadinya selaku staf desa juga sampai selaku kepala desa. Kalau ditotalkan Pak Kades, berapa sih jumlah wilayah desa yang Bapak pimpin sekarang ini, meskipun itu belum diambil misalnya, berapa total? Kalau di situ sekitar berapa ribu hektar di situ. Tapi kurang lebih 170 yang diambil. Kurang lebih 170 hektar itu. Tapi bisa dipastikan bahwa masyarakat menolak soal itu?
masyarakat tetap akan mendukung Pemda untuk menolak ya, untuk kembali ke Lombok Tengah. Ya. Baik, terima kasih Pak Kades atas waktunya. Sebentar lagi akan kita dengarkan keterangan masyarakat yang ada di bawah seperti apa. Apakah mereka mendukung mereka masuk ke wilayah Kabupaten Lombok Barat atau tetap bertahan di Kabupaten Lombok Tengah. Ikuti terus. Terima kasih Pak Kades. Siang hari ini saya berada di Dusun Nambung, Desa Buun Mas, Kecamatan Skoto, Kabupaten Lombok Barat. Di hadapan kita telah hadir salah satu narasumber yang merupakan dulunya warga Kabupaten Lombok Tengah yang saat ini sudah menjadi masyarakat dari Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Skotong maksudnya. Baik, di hadapan kita sudah ada dengan siapa, Mak? Sayaran, ya? Udin. Pak Udin. Oke, Pak Udin. Sudah berapa lama tinggal di sini, Pak Udin? Walai. Sekitar tahun berapa, Mas? Tahun 80-an. 80-an. Oke, dulu sebelum saat masuk di sini nama desanya desa apa di sini, Ama? Desa Nambung. Oh, desa Lombok Muntung Tengah. Sapah dulunya. Iya, Oh, dulu Muntung Ajan. Oke. Desa pertama dulu? Muntung Sapah. Muntung Sapah. Oke. Sekitar tahun berapa berubah nama? 90-an ya? 96. Oke, Iya, sekitar waktu sejabat sih gentar. oke, sekitar 96. Oke, berubah menjadi Desa Buun Mas. Oke. Waktu tinggal pertama di tempat ini, Ama Udin, seperti apa akses pelayanan kesehatan? Tahu, lalu nyuntik, misal masuk tiang puskesmasnya dekat enggak waktu itu jaraknya? Iya. Dekat. Oke, berarti selama itu berkomunikasi terus dengan pemerintah Lombok Tengah, baik pengurusan KTP dan seterusnya dulu. Lombok Barat. Langsung Lombok Barat. Oke, tapi tahun dulu itu belum ada KTP ya? Belum ada KTP. Oke, belum ada KTP. Baik. Bisa nggak dipastikan bahwa di dusun ini, di dusun Nambung ini merupakan warga Lombok Tengah semuanya dulu awalnya? Semua ya. Oke, sekarang Ama, kan ada informasi soal keputusan ya, memang sudah lama akan masuk ke wilayah, termasuk tempat ini sebenarnya sudah masuk menjadi wilayah Lombok Barat. Tapi di wilayah sebelah juga ada kurang lebih 170 hektar luas lahan yang milik perbatasan Lombok Tengah dan Lombok Barat ini. Sekarang 170 hektar ini masuk menjadi wilayah Lombok Barat. Apa tanggapan Ama Udin soal itu? Ama Udin mendukung tidak kalau yang wilayah yang sebelah akan masuk menjadi wilayah Lombok Barat? Masalah saat masuk Lombok Barat tergantung masyarakat saja ya. Namun Lombok Barat lain masyarakat seluwe tetap Lombok Barat. Namun Lombok Tengah lain masyarakat seluwe Lombok Tengah. Milu marantan batur nggih, berembitan batur. Berembitan batur. Ya temilu doa. Oke. Dia tahu pisah tahu tadi batur sawah kacen bareng niti. Oke, makin pire biji mah mau hotel ini gitu. Telu ya. Sudah berkeluarga semua. masih belum. Oh, dia masih SK. Oke. Mau merari sekek. Aktivitas hari-hari apa, Modin? Aktivitas hari-hari. Hari-hari. Nggih. Bertani. Pegawaian. Ngat sampi. Oke, nernak ya. Baik, sebentar lagi saya akan coba menunjukkan kepada Anda dan kita akan coba minta komentar warga yang lain soal tanggapan mereka terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri soal kurang lebih 170 hektar masuk menjadi wilayah Kabupaten Lombok Barat saat ini. Ikuti. Oke, siang hari ini kembali kita bertemu dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di dusun Bange, Desa Buun Mas, Kecamatan Skoto, Oke, Lombok Barat. Baik, tapi di hadapan kita ya memiliki tanggapan yang berbeda di tengah adanya putusan Menteri Dalam Negeri yang memenangkan bahwa kurang lebih 170 hektar perbatasan yang ada di Lombok Tengah dan Lombok Barat ini masuk ke wilayah Lombok Barat sehari ini. Dan tentunya di hadapan kita ini akan kita dengar langsung apa tanggapan soal itu. Assalamualaikum, dengan siapa, Mi? Dengan atas nama siapa? Pak Anhar. Pak Anhar. Ya. Oke. Pak Anhar, apa tanggapannya terhadap putusan bahwasanya wilayah perbatasan ini kurang lebih 170 hektar itu masuk menjadi wilayah Lombok Barat? Apa tanggapannya soal itu? Kalau saya tetap kemauan saya untuk tanah itu dikembalikan ke Lombok Tengah. Lombok Tengah.
Alasannya apa, Pak? Karena terlalu banyak tumpang tindih. Seperti apa misalnya maksudnya? Sepertinya kan masyarakat banyak yang mengeluh karena tanahnya yang diklaim-klaim itu kan. Sama siapa yang mengklaim? Sama apa orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah gitu. Oke. Masih ada tumpang tindih soal itu. Tindih. Oke, soal dari sisi pelayanan publik, pemerintah pelayanan ini ada kesehatan dan sarana pendidikan itu bagaimana? Itu jadi keluhan masyarakat, sementara banyak yang berobat ke Lombok Tengah kan. Selama ini? Ya selama ini, soalnya jauh kalau Lombok Barat itu. Oke. Mami menolak atau mendukung? Kalau saya tetap menolak itu, karena kita kan orang Lombok Tengah, mau dipaksa-paksa jadi orang Lombok Barat kan tidak sewajar sekali kan. Oke, kalau pemerintah saat ini sedang melakukan gugat dari putusan Menteri Dalam Negeri ke MA itu, dukung tidak penggugatan yang dilakukan pemerintah Lombok Tengah? Saya dukung. Sangat sejauh mana saya tetap mendukung. Gitu. Oke, kalau boleh tahu masyarakat di sekitar sini mereka mau nggak pindah atau masuk kembali ke Lombok Tengah? Itu yang sebagian ada dan sebagian kalau yang mau kembali ke Lombok Tengah itu yang kebanyakan tanah-tanah yang punya tanah yang diklaim itu. Oke, karena mereka mengeluh lah. Berarti terbelah ya, artinya ada yang mendukung dan ada yang tidak. Oke, apa yang mau disampaikan sama pemerintah pusat kemudian kepada gubernur soal persoalan ini? Apa yang mau disampaikan? Kemauan saya, cuman saya pernah semula kan saya keluarga Lombok Tengah. Ya. Sementara ini saya tidak begitu puas menjadi warga Lombok Barat karena ketimbangan desa itu terlalu banyak yang ada di perbedaannya ya. Perbedaan jauh sekali itu. Oke. Perbedaan Contoh Lombok Tengah dengan Lombok Barat. Apa misalnya yang dimaksud? Timbangan itu? Ya. Terutama sekali masalah tanah. Tanah. Jadi banyak tanah yang tumpang tindih. Jadi masyarakat saya sendiri ini saya punya tanah tidak punya pemilikan kan. Oke. Jadi kita itu sepanjang saya tinggal di Lombok Barat saya tidak punya pemilikan dan status saya itu dibuat sebagai penggarap begitu. Itu masalah. Saya ngomong dengan teman saya dari Loskotong dulu kan. Sama Mohyin namanya. Saya rembuk di Hotel Garahayu. Waktu itu saya diundang sama LSM. Saya disuruh ngomong di situ kan. Sampai Mohyin itu yang ngomong orang sendiri dia ngomong. Karena namanya Skotong itu semua jadi penggarap itu bilangnya dia. Ya kenapa sampai ditanya kita kan? Kenapa begitu? Itu LSM yang nanya. Itu sudah namanya Skotong itu dibilang. Karena apa? Dia akan tahu karena keluarga Lombok Barat. Saya kan orang domisili, orang baru masuk Lombok Barat. Jadi dia lebih pas tahu masalahnya kan. Orang Skotong itu. Saya pahami maksudnya. Oke, itu keterangan dari salah satu tokoh masyarakat yang ingin ya kembali ke wilayah Lombok Tengah. Kita akan lihat keterangan dari yang lainnya, masyarakat yang lain. Ikuti terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyu dalam program wawancara eksklusif. Siang hari ini saya berada di perbatasan Desa Muntung Ajan dengan wilayah Lombok Barat, tempatnya Desa Buhun Mas, Kecamatan Skotong, Kabupaten Lombok Tengah. Di tempat saya mengabarkan pada siang hari ini, saya akan menceritakan kepada Anda bahwa di sini pernah terjadi perusakan gapura besar yang merupakan perbatasan antara Lombok Tengah dengan Lombok Barat di tempat ini. Tapi hari ini kita akan coba menggali informasi kepada masyarakat sebenarnya mereka mendukung atau tidak terhadap isi keputusan Menteri Dalam Negeri bahwasanya kurang lebih 170 hektar luas lahan perbatasan yang ada di Kecamatan Prebaradaya ini masuk menjadi wilayah Kabupaten Lombok Barat. Nah, saya bisa melihatkan pada Anda ini merupakan salah satu bukti bahwa ada dulu dibangun gapura di sini perbatasan Lombok Tengah dengan Lombok Barat. Warga merusak pada awal 2020 dulu, dirusak karena muncul polemik bahwa wilayah ini akan masuk menjadi wilayah Kabupaten Lombok Barat. Kurang lebih hasil putusan Menteri Dalam Negeri yang terbaru, kurang lebih 170 hektar luas lahan perbatasan milik Lombok Tengah yang kemudian isi keputusan Menteri Dalam Negeri memutuskan bahwa itu akan masuk menjadi wilayah Kabupaten Lombok Barat. Tapi di balik itu semua pemerintah kabupaten saat ini telah melakukan gugatan ke Mahkamah Agung atas keputusan Menteri Dalam Negeri. Sebentar lagi kita akan mendengarkan keterangan dari tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Prebaradaya. Oke, di hadapan kita telah hadir salah satu tokoh dari Desa Muntung Ajan yang merupakan tokoh masyarakat yang akan menceritakan kepada kita semua
awal mula dan sepengetahuan beliau tentang persoalan tapal batas ini. Assalamualaikum, dengan siapa, Mi? Dengan Ami Kamarudin. Ami Kamarudin. Mi, mungkin bisa diceritakan kepada kita semua sepengetahuan Mami soal sejarah awal wilayah perbatasan ini sebenarnya seperti apa? Apakah keputusan menteri atau pemerintah saat ini mengabulkan kurang lebih 170 hektar itu masuk menjadi desa milik Desa Muntung Ajan, masuk ke wilayah Sekotong Lombok Barat, itu apa Mami setuju dengan keputusan pemerintah itu? Oh, saya tidak setuju. Karena apa? Karena dari dulu ini yang mempunyai istilahnya jaksa di dulu ini dulu yang menguasai istilahnya dari hutan yang masih kayu besar-besarnya. Orang Lombok Tengah semua yang mengerjakan. Kok kenapa sekarang setelah mau maju kayak gini baru diambil sama Lombok Barat? Kenapa tidak dari dulu? Oke. Setahu saya dari dulu ini sudah berapa korban orang-orang tua dari saya yang bekerja di sini, berapa mayit orang-orang tua yang meninggal di sini untuk dibawa ke Lombok Tengah. Yang orang Lombok Tengah yang punya jasa yang mengerjakan di sini, tahu-tahu yang sudah maju mau diambil oleh Lombok Barat. Oleh justru itu saya tidak mau, saya tidak terima seperti saya orang tua di sini. Oke. Kalau misalnya pemerintah memaksa Anda untuk harus masuk ke Lombok Barat, apa sikapnya sebagai rakyat yang punya hak yang sama dengan rakyat? Saya tidak terima. Artinya tetap Mami akan masuk Lombok Tengah? Iya, masuk Lombok Tengah. Saya akan pertahankan sampai titik terakhir saya di sini. Oke, kalau boleh tahu luas lahan Mami berapa di sini? Di sini? Yang masuk ke wilayah 100 berapa hektar? Sehetar 40. Oh, lumayan ya? 40 hari. Oke, berarti pada intinya Mami tidak mendukung keputusan? Tidak mendukung. Oke, kalau keputusan pemerintah melakukan gugatan ke MA, Mami dukung? Saya dukung Lombok Tengah, saya akan mendukung. Oke. Karena itu begitu masuk Lombok Barat, tanah saya itu bermasalah jadinya. Oke. Itu yang saya tidak terima. Oke. Kalau masalah masuk Lombok Barat itu kan istilahnya cuma administrasinya yang berpindah. Kok kenapa sampai tanahnya diambil, kebanyakan diambil sama Lombok Barat? Oke, Mi, saya bertanya, ini dulu kenapa dirusakkan sama warga tempat ini? Tidak diterima, baru tahun 2020 itu baru dia tahu sama masyarakat Lombok Tengah. Oke. Bahwa itu tanahnya sampai 175 hektar yang untuk diklaim ke masuk Lombok Barat. Berarti ini dirusak karena memang ini bukan perbatasan. Bukan perbatasan. Oke. Perbatasannya sebenarnya di mana? Di wilayah mana? Kalau kita mengikuti perbatasan yang dari dulu perdamaian di Lendang Dami di sana, waktunya Mami Tuan Gerung sama di Tuan Peraya, perbatasannya itu menurut sejarahnya ya, Jebak Jagarage, Songkang Rincung, Bantar Meriji, Gudang Balin Lepang, Bantar Munggu, Tumpang Remeneng, Biji Kembang, Umbak Sangge, Bantar Monggal, apalnya masih ada di sana. Itu perbatasan waktu zaman Belanda itu pernah diperlihatkan di sini. Iya. Sama Pemda Lombok Tengah dan Pemda Lombok Barat. Ya, Mi, soal pemilihan kepala desa itu berarti setelah ada pemilihan kepala desa Muntung Sapah itu mulai kenapa, Mi? Begitu dia masuk, pas dia cari waktunya masyarakat setempat tidak ada. Pas pemilihan kepala desa di Desa Muntung Sapah, dia begitu masuk, dia ngukur. Justru makanya itu tanah yang sudah ada yang memiliki, yang punya, dia masukkan nama orang-orang atas, bukan orang setempat yang dimasukkan. Justru itu bertumpang tindih jadinya. Oke, terjadinya di situ kejanggalan. Kejadiannya kejanggalan di situ. Oke. Baik, terima kasih, Mi. Itu merupakan keterangan dari salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Muntung Ajan, Kecamatan Prabaradaya, Kabupaten Lombok Tengah. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.